Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sangat sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memasuki materi, Ibu mau mengucapkan selamat kepada kalian yang telah naik di kelas 11. Nah, untuk di kelas 11 ini nanti kita akan belajar untuk 2 mata pelajaran sekaligus, yaitu otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan dan mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa selama pandemi ini kita wajib memperhatikan protokol kesehatan. Jika akan bepergian, silahkan kalian menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan, membawa hand sanitizer, dan tidak berkerumun atau bergerombol pada banyak orang ya. Dan kita harus selalu berdoa ya, supaya pandemi di negara kita ini segera berakhir dan kita bisa segera bersekolah kembali, bertemu dengan Bapak Ibu guru dan bertemu dengan teman-teman yang lain. Jadi kita harus sedikit bersabar, kita harus lebih banyak berdoa ya, supaya kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang otomatisasi tata kelola humas dan protokolan. Untuk materi pertama kita, seperti yang sudah Ibu bagikan minggu lalu, kalian sudah menerima KI dan KD ya. Jadi KI dan KD itu adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan. Mengawali materi kita di semester ini, kita akan belajar tentang ruang lingkup kehumasan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami ruang lingkup kehumasan dan melakukan pengelompokan ruang lingkup kehumasan. Dari kompetensi dasar ini, maka kalian akan bisa menguasai apa itu ruang lingkup kehumasan dan juga mampu mengelompokkan ruang lingkup kehumasan. Untuk materi yang akan kita pelajari itu adalah mengenai sejarah humas dan mengenai model-model humas. Namun nanti Ibu juga akan menambahkan beberapa materi yang lain yang masih berkaitan dengan humas. Baik anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan ke slide berikutnya. Sejarah humas di Indonesia. Sejarah humas di dunia. Di dunia ini sejarah humas sudah lahir sekitar 200 tahun yang lalu ya, yaitu pada periode tahun 1700 itu sudah terjadi kegiatan humas, namun belum begitu kompleks seperti saat ini. Sejarah humas di dunia dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, hubungan masyarakat sebagai periode kegiatan yang tidak terorganisir. Periode ini terjadi pada tahun 1700 sampai 1800. Kemudian periode yang kedua, hubungan masyarakat terjadi adalah kegiatan yang sudah terorganisir. Periode ini berada pada tahun 1801 sampai 1865. Kemudian periode yang ketiga, hubungan masyarakat itu sudah mencapai tahap profesional. Periodenya berlaku mulai tahun 1866
sampai 1900. Kemudian di periode keempat, di mana publik sudah diberikan informasi atau sudah diberitahukan mengenai informasi-informasi yang ada, ini berlaku pada periode tahun 1901 sampai 1919. Dan yang terakhir, humas ini merupakan periode di mana saling pengertian. Ini terjadi pada tahun 1920 sampai sekarang. Ya, jadi itu sudah mulai masuk kepada model-model humas yang sudah saling memahami dan saling mengerti. Nah, sekarang kita akan lihat tokoh humas yang sangat berpengaruh di dunia. Di slide kalian sudah melihat seorang laki-laki ya. Seorang laki-laki ini bernama E.V. Ledbetter Lee atau sering disebut dengan E.V. Lee. Ya, beliau disebut dengan the father of public relation. Jadi bapak dari humas. Nah, E.V. Ledbetter Lee ini adalah orang yang mampu menanggulangi kelumpuhan industri batubara di Amerika Serikat. Ya, sehingga beliau sejak saat itu beliau sudah mampu untuk menghidupkan kembali kegiatan humas ya yang terjadi di Amerika. Adapun tokoh-tokoh yang lain adalah Eric Johnson, Carl Boyce, Verna Bernard, Arthur W. Page, Paul Gere, dan T.J. Ross. Nah, kemudian kita masuk pada sejarah humas yang ada di Indonesia. Di Indonesia terbagi menjadi 4 periode. Periode pertama itu adalah tahun 1962, di mana lahir melalui Presidium Kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk bagian atau divisi humas. Kemudian periode kedua tahun 1967 sampai 1971 terbentuklah Badan Koordinasi Kehumasan atau disebut dengan Bakohumas. Yang ketiga, periode ketiga tahun 1972 sampai 1993 ditandai dengan munculnya humas pada kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Kemudian yang keempat, periode keempat tahun 1995 sampai sekarang, di mana humas ini berkembang di kalangan swasta, bidang profesional khusus atau jadi di sejak tahun 1995 sampai sekarang itu ada memang organik khusus yang membidangi tentang PR atau humas. Nah, sekarang pionir humas di Indonesia ya, itu ada ibu yang disebut dengan Ibu Inke Maris ya, Ibu Inke Maris. Nah, kemudian kita lanjut pada model-model humas. Model humas itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama adalah press agentry model ya, atau disebut dengan model agen ya, model agen. Nah, press agentry model disebut juga dengan agen. Baik anak-anakku sekalian,
Ibu ulangi lagi ya. Jadi model humas yang pertama adalah press agentry model atau yang sering disebut dengan agen pemberitaan. Yakni di mana sebuah model memiliki kegiatan untuk menginformasikan dari sesuatu yang bergerak dari satu arah ke arah yang lain. Artinya begini, sebagai contoh ya, Ibu buat sebuah contoh. Misalnya perusahaan ini memiliki humas dengan menggunakan model press agentry model. Dia menggunakan sesuatu icon atau simbol untuk menjadikan perantara, menjadikan untuk menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat. Contoh yang paling mudah dari press agentry model adalah penggunaan seorang model atau seorang icon yang menjadi idola di masyarakat. Kemudian dia memiliki penggemar, dia memiliki banyak yang menyukai, sehingga dia diharapkan bisa menjadi perantara untuk menyampaikan informasi tersebut. Di dalam dunia bisnis kita menyebutnya dengan sebutan brand ambassador ya. Sebagai contoh, kalian bisa lihat di layar ini, Ibu menampilkan ada beberapa orang yang artis ya, yang profesinya sebagai artis, kemudian dia menjadi sebuah brand ambassador dari sebuah produk. Nah, tugasnya si artis ini adalah menginformasikan bahwa produknya ini layak dan mampu untuk dijual dan bermanfaat di masyarakat. Contoh yang pertama ya, kalian bisa lihat, mungkin kalian semua tahu yang di ujung warna hijau itu adalah icon dari Tokopedia. Tokopedia ini adalah platform marketplace yang ada di Indonesia ya. Dia menggunakan artis Chelsea Island ya sebagai brand ambasadornya, dan kita tahu bahwa si artis ini adalah artis muda yang sangat berbakat dan sangat dikagumi oleh kaum milenial, sehingga ini diharapkan bisa menjadi seorang perantara bagi produk tersebut. Kemudian di sebelahnya lagi kita melihat ada seorang tokoh sepak bola dunia ya, yang sudah menjadi idola di masyarakat, yaitu Cristiano Ronaldo. Dia menjadi brand ambassador dari sebuah marketplace juga ya, yaitu adalah Shopee. Nah, ini kan harapannya supaya orang tertarik kemudian bisa membeli produk itu. Kemudian yang ketiga, yang di sebelah bawah itu juga ada brand ambassador dari produk sampo ya. Semua tahu bahwa si artis ini adalah artis yang terkenal. Dia bermain di film layar lebar maupun juga di beberapa film yang lain. Kemudian dia juga memiliki paras yang sangat cantik, sehingga itu bisa menarik masyarakat untuk membeli produk dari brand yang dia bawakan. Kemudian di sebelah kiri bawah ada 4 orang yang di situ ya. Nah, itu adalah artis-artis muda yang kemudian memiliki bakat dan mereka memiliki karisma dan aura yang cantik ya, sehingga produk ini harapannya sesuai dengan keinginan masyarakat bahwa produk kecantikan yang ditampilkan ini akan disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena ibaratnya ini brand ambassadornya ini adalah orang yang sudah menggunakan produk tersebut ya. Next, kemudian yang kedua adalah model humas informasi publik ya. Informasi publik ini memiliki tujuan memberikan informasi bukan untuk publisitas atau promosi. Jenis komunikasi ini menekankan informasi untuk publik. Akurasi dan kebenaran menjadi hal yang dipentingkan. Nah, jadi informasi yang disampaikan oleh humas ini bukan untuk publisitas atau informasi, tapi menekankan memang ada informasi yang akan disampaikan dari perusahaan atau dari instansi tersebut kepada masyarakat. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi
kalian mengenal dua orang ini ya. Dua orang ini biasanya malang melintang di televisi nasional kita. Nah, dua orang ini kita sebut dengan namanya news anchor atau pembawa berita di televisi. Nah, seorang news anchor ini bukan menjual produk, ya, tapi keduanya membawakan informasi, ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat. Dan kedua orang ini tidak perlu mencari tahu, ibaratnya itu tidak perlu menjual produk ini secara besar itu tidak ya, tapi dia cukup menyampaikan informasi yang dia dapat dari wartawan, dia mendapatkan informasi dari sumber berita, kemudian dia menyampaikan hal itu kepada masyarakat. Tuh, untuk model yang kedua ya. Kemudian model yang ketiga adalah model asimetris dua arah. Model ini memandang publik adalah objek yang harus dipahami dengan informasi yang kita kucurkan. Namun, meskipun begitu, model ini tidak lebih mempertimbangkan feedback audiens. Model asimetris dua arah lebih menarik audiens untuk menyesuaikan diri dengan organisasi, bukan organisasi yang menyesuaikan dengan audiens. Jadi dipahami ya, kalau model asimetris dua arah ini adalah model ini lebih menarik audien untuk menyesuaikan diri dengan organisasi, bukan organisasi yang menyesuaikan dengan audiens. Kemudian yang keempat adalah model simetris dua arah. Model simetris dua arah lebih menimbang pada penyesuaian diri antara organisasi dengan publik. Mereka berfokus pada penelitian dan riset terhadap target pasar yang akan mereka tuju. Mereka mengimbangi dengan kemungkinan, kelemahan, dan dampak yang terjadi agar pesan yang disampaikan bisa dipahami. Kemudian metode riset yang digunakan bertujuan untuk memperoleh rasa saling pengertian serta rasa saling memahami, dan komunikasi ini juga dengan publik itu lebih menarik ya, dengan metode persuasi. Ya, dengan begitu, pengkondisian informasi kepada publik lebih efektif karena bisa menyampaikan respon kepada organisasi. Nah, baik anak-anakku sekalian, di pembelajaran hari ini silahkan nanti kalian, Ibu tadi sudah menyebutkan model pertama, model kedua ya, juga dengan contoh-contohnya. Nah, nanti tugas kalian adalah kalian cari contoh dari model asimetris dua arah dan model simetris dua arah. Nah, ini kalian analisa kira-kira contoh yang tepat dari kedua model ini apa. Kalian bisa menyebutkan sebuah perusahaan atau instansi atau apapun, kemudian kalian jelaskan juga bagaimana model humas yang diterapkan oleh instansi tersebut terhadap model asimetris dua arah ataupun simetris dua arah. Itu tugas pertama hari ini ya. Nah, kemudian Ibu lanjutkan dengan karakteristik humas. Yang pertama, adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah, kemudian sifatnya terencana, kemudian berorientasi pada organisasi, dan yang keempat adalah publik sasarannya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa humas itu adalah sesuatu kegiatan ya yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada publik ya. Nah, dengan informasi kepada publik ini harapannya publik atau masyarakat atau pengguna informasi ini bisa mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh instansi atau perusahaan, tentu saja yang ini akan berguna untuk masyarakat. Nah, untuk karakteristik nanti ya ada 4. Jadi harus bersifat dua arah. Artinya dua arah ini kalau jika ada hal-hal yang kurang diketahui atau belum dipahami oleh masyarakat, maka bisa disampaikan melalui namanya feedback. Kemudian yang kedua, sifatnya terencana. Jadi informasi yang disampaikan oleh humas itu harus terencana, bukan merupakan sesuatu hal yang dibuat ya. Jadi untuk yang kedua ini sifatnya adalah
terencana, yaitu bahwa informasi yang disampaikan ini harus terencana. Jadi sudah diprodukkan oleh perusahaan mengenai apa saja yang akan diinformasikan kepada publik. Ya. Kemudian berorientasi pada organisasi. Jadi humas itu menekankan bahwa sesuatu hal yang dilakukan oleh instansi, organisasi atau perusahaan ini harus diketahui oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat ini adalah tujuan utama dari sasaran humas. Ya, ibaratnya seperti ini. Nah, Ibu membuat sebuah contoh perusahaan produk shampoo misalnya. Nah, produk shampoo ini supaya masyarakat ini bisa tahu bahwa dia menjual atau memproduksi sampo dengan merek A, maka perusahaan bisa mengambil tindakan melalui humas. Humas akan memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan menjual produk itu dimasukkan ke dalam minimarket, kemudian juga memberikan harga yang relatif rendah atau mungkin memberikan diskon lah bahasanya. Kemudian juga memasarkan dengan, kita sekarang lagi booming dengan sosial media. Nah, bisa memasukkan ke sosial media atau memasukkan ke televisi nasional. Kemudian memberikan tadi, menambahkan brand ambassador yang itu merupakan idola di masyarakat. Nah, itu pada akhirnya akan bisa menarik perhatian dari masyarakat. Nah, seperti itu nak ya, bisa dipahami ya mengenai karakteristik humas ya. Baik, lanjut berikutnya. Tujuan humas meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara konkret dari masyarakat. Artinya, humas ini bisa kita artikan bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara konkret dari masyarakat, sehingga masyarakat ini akan memberikan kesan yang positif kepada humas atau kepada perusahaan dengan memberikan informasi yang tepat. Kedua, menimbulkan dan membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengikut sertakan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi jika ada permasalahan dalam masyarakat, itu bisa publik bisa mengetahui dan ikut memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan, favorable image bagi organisasi terhadap para stakeholdernya. Kemudian yang keempat, membuka kesempatan yang lebih luas kepada para pemakai produk, lulusan dan pihak-pihak yang terkait. Nah, nanti silakan kalau ada pertanyaan dari tujuan humas ini, kalian bisa tanyakan melalui Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Kemudian berikutnya adalah prinsip humas. Yang pertama, hubungan masyarakat bekerja atas dasar fakta dan bukan fiksi. Yang kedua, humas ialah sebuah pelayanan sosial, bukan pelayanan yang bersifat personal. Yang ketiga, humas harus merealisasikan program kegiatan untuk mencari dukungan masyarakat atas kebijaksanaan dan program lembaga yang diwakilinya. Yang keempat, humas tidak boleh melakukan penipuan atau membohongi media. Yang kelima, humas menjadi komunikator yang efektif dalam arti sebenarnya sebagai link. Yang keenam, humas haruslah melandaskan kegiatannya kepada penelitian ilmiah di bidang pendapatan umum. Kemudian yang berikutnya lagi, harus bisa bekerja sama dengan para ahli di bidang lain dan berkewajiban menjelaskan problem tentang krisis yang dialami lembaga yang diwakilinya. Ya, jadi artinya kita bisa mengartikan bahwa humas itu adalah seorang tangan kanan dari perusahaan. Ya, jika ada sesuatu yang akan disampaikan oleh perusahaan bisa melalui humas, kemudian sampai ke publik. Dan berikutnya lagi, jika publik memiliki permasalahan, ya, maka bisa menyampaikan ke humas, nanti humas akan menyampaikan kepada perusahaan atau organisasi. Kemudian manfaat humas menurut Frank Jefkin. Yang pertama, manajemen krisis. Yang kedua, penerbitan desktop. Yang ketiga, identitas perusahaan. Yang keempat, hubungan-hubungan parlementer. Yang kelima, public relation finansial. Oke, kita akan lihat satu persatu.
Ya, manajemen krisis ya. Jadi manajemen krisis ini kita bisa mengartikan bahwa seorang humas itu akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat ya. Tentu saja tentang informasi yang akan disampaikan oleh perusahaan. Terlebih bahwa perusahaan ini memiliki produk atau memiliki hal-hal yang memang sangat menguntungkan untuk masyarakat. Nah, jadi bisa diartikan di sini bahwa manfaat humas ini adalah bisa menjadi sebuah perantara dari perusahaan kepada publik. Tentu saja harus juga mengindahkan dari resiko-resiko yang terjadi. Ya, Ibu membuat sebuah contoh seperti ini. Kalian mengenal perusahaan tambang batubara yang ada di sekitar kita ya. Nah, tambang batubara ini ketika pertama kali didirikan itu pasti menimbulkan banyak problematika di masyarakat. Ya, kenapa? Yang pertama, tambang batubara ini pasti akan mengikis habis sumber daya yang ada di dalam bumi ya, sehingga membutuhkan tempat yang sangat luas. Kemudian yang kedua, tambang batubara ini pasti nanti akan menimbulkan kebisingan yang sangat mengganggu ketentraman di masyarakat ya, karena pabriknya pun juga memang sangat besar. Kemudian yang ketiga, lalu lalang dari transportasi batubara ini, misalnya truk yang besar ini, jika melewati jalan masyarakat maka akan bisa menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Nah, dari beberapa kerugian inilah maka humas harus bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya perusahaan tambang di situ maka bisa mengambil banyak keuntungan. Yang pertama ya, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena akan banyak masyarakat atau tenaga kerja yang bisa bekerja dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, ya selain bisa meningkatkan pendapatan, yang kedua perusahaan juga akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan di dalam jalan atau infrastruktur sebagai perantara untuk membawa muatan batubara ke tempat pemasaran itu. Kemudian yang ketiga, humas bisa memberikan bahwa dengan adanya perusahaan tersebut dia akan meningkatkan ya atau memberikan tameng untuk lingkungan atau untuk penduduk di sekitar. Contohnya bisa membuat jembatan, membuatkan jalan, kemudian memberikan bantuan-bantuan yang lain. Nah, itu boleh. Ya, itu nanti akan dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya lagi, biasanya humas akan memberikan informasi untuk memberikan subsidi kepada masyarakat sekitar atau kepada keluarga yang bekerja di situ, akan memberikan beasiswa atau memberikan tunjangan kesejahteraan, dan itu tentu saja akan bermanfaat di masyarakat. Nah, hal inilah nanti yang akan menjadi pertimbangan untuk humas dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa humas ini adalah sebuah platform, sebuah kegiatan yang merupakan tangan kanan dari perusahaan atau organisasi ya, atau instansi kepada publik ya, kepada masyarakat luas. Tentu saja mengenai banyak hal ya, baik yang sifatnya menguntungkan atau sifatnya itu merupakan kendala. Kalau keuntungan pasti akan diberikan, tapi kalau kendala pasti humas akan menyampaikan dan akan meminta solusi kepada masyarakat bagaimana menanggapi kendala tersebut. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini Ibu rasa sampai di sini dulu. Silahkan nanti diperhatikan lagi materi yang Ibu sampaikan. Kemudian sebagai tugas, baik anak-anakku sekalian, sebagai tugas untuk hari ini, silahkan tadi Ibu sudah menyampaikan tugas di tengah-tengah penyampaian dari Ibu ya.
kalian cari contoh-contoh dua model yang terakhir ya. Kemudian kalian juga silakan membuat sebuah analisa. Kalian cari satu kegiatan humas yang memberikan informasi kepada masyarakat. Kalian boleh mencari perusahaan apapun, kemudian kalian cari apa saja kegiatan humas dari perusahaan tersebut, ya, yang tentu saja ini berguna bagi masyarakat. Ya, jadi tugasnya ada dua. Yang pertama mencari contoh untuk dua model berikutnya. Kemudian yang kedua adalah mencari perusahaan dan kalian sebutkan kegiatan humas apa saja yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bagaimana, sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian Ibu juga menyampaikan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.